kepada buzzer-buzzernya. Dengar ya, kamu mau ngejelekin saya seperti apapun, terserah. Dibilang saya psikolog berisik lah segala macam. Dengar, saya tidak akan membela orang yang salah. Bagaimanapun dia, tetap saya tidak akan membela orang-orang yang salah. Kalian tuh mikir nggak? Kalau apa yang dilakukan oleh dia, apalagi live, itu salah besar itu. Jangan kalian itu sok tahu kalian. Hah? Kamu boleh mencintai idola kamu, tapi tidak dengan cara seperti itu. Paham kalian? Saya udah lacak kalian. Siapa kalian? Siapa yang bayar kalian? Hah? Enak aja kalian. Data semuanya ada. Ingat. Pakai bilang saya beginilah, begitulah. Emang susah nyari kalian? Kecil. Buat gue. Paham lo? Gimana menurut kalian guys? Aku udah speechless kalau ada cowok ngomongnya kayak begini. Mas tahu janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu. Jadi asal kamu tahu. Benar atau tidaknya video ini ya kita bahas dengan apa yang kita lihat yang beredar di sosial media. Dia adalah cowoknya Sarwenda, benar gak sih? Janda rasa gadis atau gimana? Janda seperti gadis atau gimana lah, pokoknya seperti itu ya yang dia sampaikan tadi. Pantas gak sih? Tidak pantas, tahu nggak? Itu namanya melecehkan perempuan. Artinya status Anda di situ tuh sebagai apa? Artinya Anda sudah mencoba tanpa ada pernikahan. Dan dipublish, dan di-sharing, dan diucapkan untuk media sosial. Dipublish secara umum. Bisa juga didengar oleh anak-anaknya Sarwenda dan Ruben. Hai, halo, apakah ini bagus untuk kesehatan anak-anak? Untuk kesehatan mental anak-anaknya Ruben? Please, kalau hanya statusnya sebagai pacar atau teman dekat, gak selayaknya seperti itu. Gak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Itu hal-hal yang sangat privacy. Ngerti gak privacy? CEO? Masa sekelas CEO gak tahu soal ini? Biasanya orang CEO itu intelektualnya keren. Dia tahu cara menghargai seorang wanita. Bagaimana dia bisa. Nih hal-hal yang kayak begini di sosial media. Berantas. Gak ada fungsinya peranan wanita dalam kementerian. Ini melecehkan loh. Oke? Bukan cuma melecehkan Sarwendanya, tapi melecehkan kita semua gitu loh. Sebagai perempuan. Harus belajar lagi bagaimana seorang laki-laki menghargai wanitanya. Oke? Udah dicoba? Tanpa menikah? Gitu. Lucu ya zaman sekarang ini guys. Gimana menurut kalian guys? Yuk kita bahas di sini. Tanpa ada buzzer. Ya. Ini orang-orang waras yang membahas soal ini. Ngerti? Salam, Lita Gading. Tahu nggak? Gara-gara urusan perceraian artis, dolar naik 18.000, kalian diam-diam dan mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, apalagi udah pada sewa buzzer tuh. Sewa buzzer. Ngerti? Sekali lagi ya para buzzer, dengar. Jangan kalian nantangin saya. Kecil buat gue cari lo. Ngerti lo? Kalau cari duit, pakai cara yang halal, cara yang baik. Jangan menyakiti hati orang dan jangan merendahkan orang lain. Ingat itu. Sekali lagi, kamu berurusan dengan saya. Ingat. Ikut di cancel culture ya sama para netizen. Ya iyalah jelas netizen marah, termasuk saya juga. 200 juta dalam 1 bulan gitu ya. Itu udah luar biasa sebenarnya. Bener gak sih? Tapi dia bilang 200 juta. Apalagi yang ngasih tit gitu ya kan. Jangan sampai kayak begitu. Artinya Anda menjelekkan juga bapaknya anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu jadi benci kepada bapaknya. Gak boleh kayak begitu. Itu adalah suara-suara yang disampaikan oleh ibunya sendiri. Jangan mempengaruhi dalam bentuk digitalisasi. Ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kapanpun anak Anda bisa melihat apa kelakuan dari ibunya. Ya, kalau di cancel culture oleh para netizen bisa bangkrut. Ya kan, tidak ada lagi tuh istilah 200 juta dalam setengah jam. Ya, saya ngomong begini secara logika saja berpikir. Jangan terlalu sombong. Di atas langit masih ada langit. Keburukan suamimu adalah keburukan Anda. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, kesempurnaan hanya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, jangan sombong. Dalam sekali membalikkan tangan, semuanya akan rata di telan bumi. Betul? Setuju dengan saya guys? Ayo kita diskusi. Salam, Lita Gading. Bener nggak? Bener nggak guys? Jadi julid gue. Akhirnya wajahnya tidak gitu lagi ya guys ya. Langsung sedih gitu dong. Ya, jangan karena tekanan dari masyarakat baru Anda melakukan itu. Harus
terlepas dan keluar dari hati. Itu yang terbaik. Guys, aku mau cerita nih. Jadi gini, ini cerita benar, bukan bohong ya. Tapi saya nggak boleh kasih tahu siapa orangnya dan sebagainya, oke? Jadi ada seseorang penghafal hafiz Al-Quran, guys. Dia tinggal di pesantren dari kecil hingga dewasa. Tapi setelah dia ketemu saya, dia bercerita bahwa dia didiagnosa HIV, katanya gitu. Kok bisa? Pertanyaannya kan gitu ya. Kok bisa? Karena dia seorang hafiz Al-Quran, dia taat beragama, dia pun juga tinggal di pondok pesantren dan sebagainya. Alhasil guys, setelah curhat, dihipno dan sebagainya, dia ngaku bahwa dia pernah disod oleh salah satu. Oke? Saya sensor ya, karena takut nanti di-ban. Jadi gitu guys, kasihan kan? Terus saya bertanya, kamu sakit hati nggak sama dia gitu loh? Kamu ada dendam nggak sama orang yang pernah melecehkan kamu? Terus dia bilang gini, enggak, saya nggak dendam, saya juga nggak marah, karena dia orang baik katanya. Baik guys. Ini pelecehannya bukan laki-laki dan perempuan, ini pelecehannya laki-laki dan laki-laki. Artinya apa? Kan itu saja sudah orientasi seks. Dan ada juga kekerasan seksual juga dilakukan. Lalu ada penyimpangan seksual juga di sana. Apakah itu yang disebut baik? Nah, jadi dia benar-benar sudah menikmati guys. Artinya saat dia kecil, dia itu semacam di grooming gitu ya. Di grooming itu artinya benar-benar dia itu diberikan perhatian, dijerat dengan perasaan secara emosional agar dia itu merasa bahwa dia nyaman terhadap orang yang melakukan pelecehan tersebut. Seperti itu kurang lebih guys. Miris ya guys. Nah, hati-hati kepada orang tua ya. Jangan sampai kita lepas kontrol apabila kita sudah menyekolahkan atau menitipkan anak-anak kita di pesantren-pesantren atau dimanapun lah gitu ya. Karena hal ini bukan cuma satu kali ini saja guys. Sudah ada beberapa kali yang datang ke saya dengan hal yang ceritanya serupa seperti ini. Namun ini yang menurut yang lebih parah lah, karena ya yang dilakukan adalah sama-sama lelaki gitu guys. Aduh Tuhan. Moralitas itu tidak menjamin bahwa dia itu seorang yang bertaat agama atau apapun itu ya. Tapi tetap kembali kepada manusianya. Manusia yang tidak beradab. Manusia yang tidak memahami dan tidak mengaplikasikan keagamaannya itu menjadi sesuatu tombak atau pedoman hidup dia. Benar gak sih? Miris guys, miris banget. Ini kisah nyata loh ya, kisah nyata. Jadi tolong please guys, hati-hati. Jangan sampai kita lengah terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Kebaikan itu bukan semata-mata keluar dari hati, tapi kebrutalan seks yang membuat dia menjerat orang-orang yang lugu. Salam cerita gading.